Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada di seluruh wilayah penjuru dunia ini, terutama di wilayah negara kita, negara Republik Indonesia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengadakan kajian di malam hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Kita telah diberikan anugerah banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut kita syukuri. Yang kemudian kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang banyak berjasa bagi umat Islam, yaitu menyebarkan ajaran beliau atau syariat beliau sebagai pedoman, yaitu mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Dengan ini pada malam hari ini, yaitu hari ini adalah hari Rabu, yaitu tanggal 17 April 2024. Maka pada malam hari ini, di malam yang suci ini, di malam yang sepi ini, saya akan membacakan ayat suci, yaitu tentang sholat malam, yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa rabbuka maqamam mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hendaklah engkau melaksanakan sholat tahajud atau sembahyang tahajud, dan semoga Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Itu adalah dalil dari apabila kita pada malam hari yang sepi ingin melaksanakan sholat tahajud atau sembahyang tahajud. Pada malam hari ini, di malam yang sepi ini, saya akan mengkaji yaitu tentang saya ingin menirukan kembali, yaitu ucapan dari Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Presiden Soeharto, sewaktu beliau menyatakan pengunduran diri beliau
sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan bacakan atau tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu tahun terakhir, beliau dengan cermat mengikuti perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman beliau yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta tercapainya pembangunan nasional, maka beliau menyatakan pembentukan komite reformasi dan mengubah susunan kabinet pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari itu komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, maka beliau menyatakan untuk berhenti dari jabatan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak beliau bacakan pernyataan itu pada hari itu, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan beliau berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia beliau sampaikan di hadapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pagi itu pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Mulai hari itu pula, Kabinet Pembangunan 7 demisioner dan kepada para menteri beliau ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk mengucapkan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintah negara, kiranya Saudara Wakil Presiden saat itu juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kemudian digantikanlah jabatan Presiden Republik Indonesia oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada waktu itu.
Dari tema ini saya akan mengalih kepada tema yaitu tentang menuntut ilmu. Ada beberapa hadis yang menyatakan tentang menuntut ilmu, yang membicarakan tentang menuntut ilmu. Misalnya yang pertama adalah berbunyi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia maka harus menggunakan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat juga harus menggunakan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka juga harus menggunakan ilmu. Hadis yang kedua berbunyi utlubul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi manusia, terutama bagi muslim laki-laki dan perempuan. Dan menuntut ilmu itu adalah begitu amat penting, begitu penting bagi umat manusia, bagi manusia. Dan kalau kita menuntut ilmu di tempat dekat ataupun jauh, maka kalau kita di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mengenal beberapa macam mata pelajaran yang diterapkan di sekolah itu atau di tempat belajar itu. Mulai dari tingkatan sekolah dasar, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama, kemudian sekolah lanjutan tingkat atas, kemudian menuju sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ada sekolah yang bersifat Islami, yaitu yang pertama misalnya yaitu madrasah ibtidaiyah, kemudian menuju ke madrasah sanawiyah, kemudian menuju ke madrasah aliyah, kemudian menuju sampai ke sekolah tinggi agama Islam. Dan semua itu ada beberapa daftar mata pelajaran yang kita bisa pelajari, atau Anda kalau belajar di sekolah-sekolah maka ada daftar mata pelajaran itu yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah mata pelajaran agama atau pendidikan agama Islam, yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama adalah Quran hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat bahasa Arab, yang kelima dinamakan dengan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi SKI itu Sejarah Kebudayaan Islam. Dudu sego karo iwak. Nanti kalau ditanya SKI itu apa le? Sego karo iwak, dipukul sama gurunya. Oh, sing mbok pikir kuwi to le, sego karo iwak kuwi ae. SKI itu Sejarah Kebudayaan Islam, mata pelajaran di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kemudian ada pelajaran yang bersifat umum, yaitu
kita urutkan di urutan nomor 3, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau yang kita kenal dulu yaitu mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian yang keempat Bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kemudian ada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan atau olahraga, kemudian mata pelajaran kesenian yang terdiri dari 4 seni, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Kemudian ada pelajaran muatan lokal yang muatan lokal itu adalah bahasa daerah bagi daerahnya masing-masing. Yang kalau kita tinggal di Jawa ini, kita dinamakan dengan pelajaran bahasa Jawa. Yang dahulu saya pernah mengikuti pelajaran itu, pelajaran bahasa Jawa. Kemudian ada pelajaran juga keterampilan atau kerajinan tangan, yaitu membuat kerajinan tangan dari berbagai macam bahan, misalnya dari bahan kayu, bambu, dan sebagainya. Ada pelajaran tata boga, tata busana, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa dipelajari di sekolah-sekolah. Dan kalau kita misalnya yaitu selesai dari sekolah tinggi misalnya, yaitu setelah selesai dari sekolah lanjutan tingkat atas atau madrasah aliyah, maka kita bisa bersantai-santai dulu. Misalnya kita lulusan tahun 2020, yaitu lulusan dari sekolah lanjutan tingkat atas, kita bisa bersantai-santai dulu, yaitu ingin belajar atau mengikuti belajar kursus dahulu. Misalnya kursus belajar di Kampung Inggris Pare, itu sebagai tempat bersantai-santai dulu untuk mengikuti belajar ke tingkat atau ke jenjang berikutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Kita bisa bersantai-santai belajar di situ dahulu, di Kampung Inggris itu dahulu, dan bisa izin orang tua. Yaitu dari berbagai jenis jurusan. Kalau kita belajar di sekolah lanjutan tingkat atas, sekolah yang sudah
lanjutan tingkat atas, maka biasanya ada 3 jurusan yang bisa dipilih oleh para siswa, yaitu jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Terutama bagi yang jurusan bahasa, kita bisa belajar atau santai dulu masuk belajar di tempat kursus, yaitu tempat kursus belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Papare. Misalnya Bapak Ibu, ini saya masih ingin istirahat dulu untuk melanjutkan sekolah ke tingkat tinggi, yaitu perguruan tinggi. Saya ingin santai-santai dulu belajar di Kampung Inggris Pare untuk memperdalam ilmu saya, maka bisa belajar di situ. Dan di tempat kursus bahasa Inggris, lembaga kursus bahasa Inggris, lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris itu ada banyak sekali lembaga pendidikan di situ yang terdiri sekitar yaitu 160 lembaga pendidikan atau tempat kursus di situ. Dan ada lembaga pendidikan yang bisa dikatakan terbaik di situ, yaitu misalnya yang pertama adalah BEC atau Basic English Course, atau dinamakan kursus dasar bahasa Inggris. Itu adalah merupakan lembaga pendidikan atau tempat kursus terbaik di situ, terbesar atau terbaik, yang merupakan induk dari lembaga kursus yang lain, karena para pelajar yang belajar di situ kemudian mendirikan tempat-tempat kursus yang lain, atau tempat kursus atau cabang kursus, tempat kursus cabang yang lain di kota Pare itu. Jadi BEC adalah merupakan induk dari lembaga pendidikan atau tempat kursus lainnya. Dan pendiri dari BEC itu yaitu Mr. Cullen Osen mendirikan tempat kursus itu sekitar tahun 1977. Jadi setelah beliau keluar dari Pondok Modern Gontor Ponorogo, beliau disarankan oleh guru beliau agar menemui seseorang yang ada di Dusun Singgahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang bernama Ustadz Yazid atau Kiai Haji Ahmad Yazid, pengasuh pondok pesantren Darul Falah Dusun Singgahan, Desa Pelem, Kecamatan Pare, agar menemui orang itu untuk berguru kepada beliau, karena beliau menguasai 9 jenis bahasa asing, 9 buah bahasa asing, 9 macam atau 9 jenis bahasa asing yang dikuasainya. Yang beliau adalah juga pernah menjadi juru bicara kepresidenan sebagai penterjemah dari pendamping dari Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, apabila menemui tamu-tamu negara dari negara asing. Jadi beliau bisa dikatakan pernah menjabat sebagai pendamping dari Presiden pertama Republik Indonesia, juru bicara kepresidenan apabila
Presiden Republik Indonesia menemui tokoh-tokoh negara dari negara asing, maka guru beliau yaitu Mr. Cullen memerintahkan Mr. Cullen untuk berguru kepada beliau terlebih dahulu, kemudian mendirikan lembaga pendidikan yaitu kursus dasar bahasa Inggris itu atau Basic English Course itu. Yang kedua dinamakan Brilliant English Course, yaitu sebagai lembaga pendidikan terbaik di kampung Inggris Pare itu. Yang ketiga dinamakan Mr. Bob English Course. Yang keempat dinamakan EECC. Yang kelima dinamakan Mahesa Institute. Kemudian yang keenam dinamakan Krishna Institute atau Krishna English Course. Yang ketujuh dinamakan Elvas English Course. Yang kedelapan dinamakan Daffodils English Course. Yang kesembilan dinamakan Interpeace English Course. Kemudian yang kesepuluh lembaga pendidikan terbaik yang ke-10 dinamakan HEC. Bagi seluruh pelajar di wilayah Nusantara yang ingin belajar di situ atau berkunjung ke situ, maka silahkan setelah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas atau madrasah aliyah. Ada program pendidikan yang dinamakan speaking, kemudian reading, kemudian listening, kemudian grammar dan sebagainya. Speaking, reading, listening, vocabulary dan sebagainya. Dan juga ada yang bernama TOEFL. Yang penting biasanya adalah speaking, terus reading, listening, dan writing. Itu adalah apabila kita ingin belajar di kampung Inggris Pare. Itu adalah mata pelajaran yang umum, bersifat umum. Dan dasar dari mempelajari ilmu umum adalah ilmu agama. Yaitu kalau kita ingin mempelajari ilmu, kita bisa menerapkan yaitu membaca ayat suci sebagai pedoman. Ya, kita bisa berpedoman kepada ayat suci yaitu surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi wa tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati bisa menjadi tentram.
tenang dan luas. Maka apabila kita ingin mempelajari ilmu atau dalil dari mempelajari ilmu adalah itu mengingat Allah. Apabila kita dalam keadaan berwajah suram, maka kita bisa mengambil air wudhu dan kemudian sholat atau sembahyang dan meminta petunjuk kepada Tuhan bagaimana belajar yang baik atau menuntut ilmu itu. Dan saya akan membacakan tentang isi dari New Concept English lagi, yaitu di nomor yang 16, berjudul A Polite Request. If you park your car in the wrong place, a traffic policeman will soon find it. You will be very lucky if he lets you go without a ticket. However, this does not always happen. Traffic police are sometimes very polite. During a holiday in Sweden, I found this note on my car. Sir, we welcome you to our city. This is a no parking area. You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs. This note is only a reminder. If you receive a request like this, you cannot fail to obey it. Yang ke-17, always young. My Aunt Jennifer is an actress. She must be at least 35 years old. In spite of this, she often appears on the stage as a young girl. Jennifer will have to take part in a new play soon. This time she will be a girl of 17. In the play, she must appear in a bright red dress and long black stockings. This year, in another play, she had to wear short socks and a bright orange colored dress. If anyone ever asks her how old she is, she always answers, "My dear, it must be terrible to be grown up." Yang ke-8, he often does this. After I had lunch at a village inn, I looked for my bag. I had left it on a chair beside the door, and now it wasn't there. As I was looking for it, the innkeeper came in. "Did you have a good meal?" he asked. "Yes, thank you," I answered, "but I can't pay the bill. I haven't got my bag." The innkeeper smiled and immediately went out. In a few minutes, he returned with my bag and gave it back to me. "I'm very sorry," he said. "My dog had taken it
it into the garden. He often does this. Yang ke-19, shout out. The play may begin at any moment. I said, it might have begun already. Susan answered. I hurried to the ticket office. May have 2 tickets, please? I asked. I'm sorry. We have sold out, the girl said. What a pity, Susan exclaimed just then. A man hurried to the ticket office. Can I return these 2 tickets? He asked. Certainly, the girl said. I went back to the ticket office at once. Could I have those 2 tickets, please? I asked. Certainly, the girl said. But they are for next Wednesday. Performance. Do you still want them? I might as well have them. I said sadly. Yang ke-20, one man in a boat. Fishing is my favorite sport. I often fish for horse without catching anything, but this doesn't worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I'm even less lucky. I never caught anything, not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always go home with an empty bag. You must give up fishing, my friends say. It is a waste of time, but they don't realize one important thing. I'm not really interested in fishing. I'm only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. Demikian sekilas saya membicarakan tentang isi dari New Concept English, yang sebagai bagian akhir biasanya kita sebagai hiburan adalah kita membicarakan tentang sejarah, yaitu sejarah tokoh-tokoh wayang, tokoh nabi, tokoh wayang misalnya, yaitu tentang Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Yang Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas itu terjadi yaitu perbedaan pendapat, yaitu karena Sayyid Anwas yang menurunkan para nabi, maka beliau menganut agama yang benar, yaitu yang diturunkan oleh kakek beliau, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahwa ajaran yang benar adalah ajaran yang dianut oleh kakek beliau di dalam kitabnya tertentu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Sayyid Anwas mengikuti agama leluhurnya, kakeknya, yang yaitu agama Nabi Sis alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Yang Sayyid Anwar itu menentang dari ajaran itu, yaitu beliau ingin seperti layaknya malaikat yang berbadan rohani, yang bersifat rohani. Kenapa kita, yaitu manusia,
harus tidak bisa mencapai keabadian seperti malaikat. Padahal dahulu ketika di surga malaikat itu diperintahkan untuk sujud kepada kakek kita Nabi Adam. Tentu kita bisa mencapai keabadian. Maka beliau Sayyid Anwar atau dalam dunia pewayangan dikenal sebagai Sang Hyang Nur Cahyo itu kemudian pergi meninggalkan negerinya, yaitu negeri Kusnyo Malebari, yang pada waktu itu Nabi Adam sudah mencapai usianya yang senja. Maka beliau berguru kepada malaikat agar bisa mencapai keabadian dan bisa menurunkan para dewa, yaitu Sang Hyang Nuroso, kemudian Sang Hyang Wenang, kemudian Sang Hyang Tunggal, dan ke bawah Sang Hyang Tunggal mempunyai putra 3, yaitu Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Manikmoyo, menurunkan tokoh-tokoh wayang. Yang bisa kita urutkan dari bawah yaitu sejak zaman Prabu Parikesit, yaitu Prabu Parikesit itu adalah putra Raden Abimanyu, Abimanyu putra dari Arjuna, Arjuna anak Prabu Pandu Dewanata, Prabu Pandu Dewanata anak Abiyasa, Abiyasa anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Bathara Brahmana Raja, Bathara Brahmana Raja anak Bathara Brahma, Bathara Brahma anak dari Bathara Guru atau Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Manikmaya anak Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal anak Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang anak Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nuroso anak atau putra Sang Hyang Nur Cahyo atau Sayyid Anwar, yang merupakan putra dari Nabi Sis, dan Nabi Sis adalah putra dari Nabi Adam. Nabi Sis mempunyai putra Sayyid Anwas itu yang merupakan sejarah yang benar, yaitu menurunkan para nabi. Dan kalau kita mendengar ayat yaitu Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, maka Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa mencapai atau tetap tetap di dalam syariat agama Islam, yaitu mencapai syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, dan bisa menuju kepada makrifat di dalam kita mempelajari ilmu agama Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
dalam kajian malam ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.